Oke, kita akan aplikasikan perulangan ini yang sudah kita pelajari sebelumnya dalam kasus nyata ya teman-teman. Oke, saya buat langsung file baru. Saya beri nama filenya itu array4 ya, .php. Di sini saya buat script PHP-nya seperti ini. Kemudian di sini kebetulan saya adalah seorang guru ya, maka saya ambil kasusnya adalah masalah siswa ya. Saya buat di sini siswa, kemudian sama dengan saya pakai kurung siku ya. Kemudian biasanya ada NIS-nya ya, nomor induk siswanya. Misalnya saya buat seperti ini ya. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Kemudian ada namanya, saya buat Andi. Kemudian ada namanya, kemudian kita buat ada jenis kelaminnya ya, kemudian emailnya, misalnya kita buat seperti ini ya. Oke, kita akhiri dengan titik koma. Selanjutnya di sini kita buat HTML-nya ya. Nah, ini HTML-nya kita buat di sini contohnya aplikasi array ya. Aplikasi array dengan for each ya. Dengan perulangan for each. For each. Nah, di body ini kita letak misalnya H2 ya, menampilkan data siswa misalnya seperti itu. Selanjutnya di bawahnya kita buat perintah untuk menampilkannya. Biasa kita gunakan for each ya teman-teman ya, seperti ini, for each ya. Kita buka kurung dulu, baru titik 2. Kita yang menggunakan titik 2 ya, enggak kurung kurawal ya. Kemudian di sini saya akhiri dengan for each juga. N ya, for each ya, maksud saya N for each. Ini dia, kemudian titik koma ini. Kemudian di dalam ini kita kan biasa buat variabelnya ini ya, array-nya nih. Nah, ini kita letak di sini siswa kan gitu penulisannya, S. Kita buat misalnya S ya, siswa seperti ini ya. Maka nanti yang akan kita tampilkan, kita menampilkannya menggunakan list ya teman-teman. Maka kalau menggunakan list, di sini saya kasih underlistnya UL ya. Sudah kita pelajari sebelumnya di video-video sebelumnya tentang underlist. Kemudian di sini kita tutup UL-nya. Selanjutnya di sini kita tampilkan dengan menggunakan list ya. Maka kita tampilkan dengan ini UL-nya di bawah N for each ya teman-teman. Di sini ya. Nah, di sini. Nah, di sininya baru listnya. Saya buat listnya. Saya tampilkan menggunakan echo bisa ya. Echo $S. $S ya. Titik koma seperti ini, tutup listnya. Nah, ini yang diambil ya teman-teman ya. Nah, ini kan udah saya jelaskan sebelumnya ya. Ini ibarat bahasa Inggris ya, plural. Yang ini singularnya, kata benda jamak dan kata benda tunggalnya. Jadi disimpan terlebih dahulu di $S ini, baru ditampilkan nantinya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat hasilnya, Ctrl S ya teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Saya pilih array 4 ini ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Akan tampil seperti ini. Penulisan PHP echo ini bisa kita ganti kan, seperti biasa menggunakan
sama dengan seperti ini ya. Kita lihat hasilnya, hasilnya juga sama. Atau teman-teman bisa menggunakan indeks ya, bisa kita menggunakan indeks, boleh menggunakan indeks. Jadi kalau teman-teman menggunakan indeksnya, teman-teman ganti saja yang ini, tinggal tambahi indeksnya. Kita tambahi ya indeksnya, pertama 0, dimulai dari 0 ya, seperti itu. Kita copy saja yang linknya ini, copy letak bawah. Habis 0 ini indeksnya 0 ya, ini 1 2 3, ada 3, 1 2 3 ya. Di sini berarti 1, kita paste lagi 2, kemudian ini 3. Kalau kita lihat hasilnya, ini hasilnya ke bawah ya. Coba kita cek kesalahan, karena datanya itu 1 ya. Nah ini ya, cuman ini kita hapus saja ininya ya, for each nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, seperti ini saya hapus, Ctrl S, lihat hasilnya. Nah di sini muncul error karena saya gunakan $S, harusnya kita pakai dolar siswanya. Kita tambah siswa ya. Ini saya copy aja. Nah seperti itu, Ctrl S, lihat hasilnya. Sama ya teman-teman, kita menggunakan indeksnya di sini. Tadi kita langsung menggunakan for each-nya. Nah, bagaimana seandainya kalau data itu lebih dari 1 atau kita sebut dengan multidimensi array? Jadi data ini lebih dari 1. Kalau saya buat $siswa1 itu sama saja ya. Jadi nanti kita repot juga ya. $siswa1, $siswa2 kan repot. Maka kita gunakan dia kurung sikunya itu 2 di sini. Nah, seperti itu. Ini kita enter saja biar kelihatan. Saya enter. Ini saya enter. Ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin tambah lagi, maka teman-teman kasih koma di sini. Ini kita copy aja. Copy, kita letak di bawah sini. Nah gitu ya, misalnya ini 24 kita ganti, ini misalnya Joko ya, ini laki-laki juga, ini Joko, seperti itu. Kalau kita simpan Ctrl S, maka kita jalankan, kita reload, maka dia muncul pesan error ya teman-teman. Ini kenapa? Karena kita sudah menggunakan 2 datanya ya. Nah, ini sementara hanya memanggil 1 ya. Maka kita gunakanlah dia for each teman-teman. Kita gunakan for each-nya. Maka di sini saya gunakan for each-nya. Ini ya, for each, buka kurung. Oke, seperti itu. Di sini saya akhiri dengan and for each. Nah, seperti itu. Selanjutnya di for each ini apa kita isi? Tentu kita isi yang ini, variabelnya nih, $siswa. Kita letak sini $siswa.
siswa S $S ya. Nah, jadi kita buat seperti itu. Selanjutnya ini tentu bukan dolar siswa lagi teman-teman. Nah ya, kita buat $S. Kita buat $S. Kita hapus. Ctrl S. Nah, kita lihat hasilnya. Maka akan tertampil atau tampil dua data tadi. Nah, gitu caranya teman-teman ya. Jadi enggak dolar siswa lagi. Seperti yang saya jelaskan, ini plural, ini singular ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman tambah aja komanya di sini. Nah, gitu ya. Baru kita copy misalnya kita letak di sini. Maka kita ganti ininya, diganti misalnya Rini. Ini perempuan ya. Kita ganti perempuan. Ini Rini 23. Ctrl S. Kita tidak perlu merubah codingnya lagi, langsung aja reload. Akan tampil seperti ini. Ya. Nah, itu caranya teman-teman, cukup gampang kan? Tetapi kalau seandainya teman-teman ganti ini kemari ya, kita pindah kemari, punya Rini, harusnya kan tertulis dianya apa ya, NIS ya. Ini Rini duluan nanti akan tampil kalau teman-teman buat seperti ini. Nah, Rini dia. PHP menganggapnya itu sudah benar walaupun susunannya salah ya. Nah, kalau kita tambahkan di sini misalnya nama ya. Di sini kan NIS ya. Nah, untuk melihat hasilnya kelihatan ya NIS. Kalau di sini kan langsung dia tampil ya. Nggak tahu apa ini ya, Rini ini ya. NIS baru di situ harusnya nama ya. Sini nama. Kemudian jenis kelamin. Kemudian email ya. Buat seperti ini. Nah, si NIS itu si Rini jadinya ya kan. Harusnya NIS itu kan angka ya. Nah, karena kita menggunakan istilahnya array numerik ya, bukan array asosiatif, maka akan muncul seperti itu. Nanti di video selanjutnya kalau tidak ada kendala kita akan membahas array asosiatif untuk membedakan si Rini ini. Dianya kita akan memanggilnya nanti menggunakan, ini kan menggunakan numerik ya, indeksnya. Kita akan menggunakan string nantinya untuk membedakan ini pas NIS atau bukan gitu ya. Jadi kita menggunakan string. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan coba bahas ya teman-teman ya. Saya rasa ini saja dulu materi kita masalah array ya, masalah aplikasi array dengan menggunakan perulangan for each ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Kalau tidak ada kendala, kita akan bahas tuntas tentang PHP dasar ini. Bagi yang bergabung dan baru yang bergabung ya, silahkan subscribe, like, dan berikan komentarnya apabila ada yang kurang dipahami. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.